Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Veranita Irna, Latsar CPNS, golongan 3, angkatan 35, kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Veranita Irna, Latsar CPNS, golongan 3, angkatan 35, kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, di sini ada 3 masalah di tempat kerja saya. Yang pertama, kurangnya APD untuk tenaga medis di UGD. Yang kedua, kurangnya bed pasien di IGD COVID. Yang ketiga, akses riwayat rekam medik pasien sulit diakses di luar jam kantor. Nah, di sini untuk masalah urgensinya pada kasus pertama yaitu skornya 5. Kemudian untuk seriousness-nya itu skornya 5, dan untuk luasnya dampak itu skornya 4. Total skornya itu 14. Yang kedua, kurangnya bed pasien di UGD COVID. Itu urgensinya skornya 4, seriousness-nya itu skornya 3, sementara luasnya dampak itu skornya 3. Totalnya adalah 10 skor. Yang ketiga, akses riwayat rekam medik pasien sulit diakses di luar jam kantor. Untuk urgensinya skornya 3, untuk seriousness-nya skornya 2, dan untuk luas dampak skornya 2. Di sini total skornya adalah 7. Masalah prioritas. Dari hasil teknik USG dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling prioritas di tempat kerja saya adalah kurangnya APD untuk tenaga medis. Hal ini tentu akan meningkatkan angka penularan COVID-19 untuk tenaga medis serta meningkatkan penularan COVID di lingkungan rumah sakit. Kemudian menganalisis isu menggunakan fishbone. Di sini efeknya adalah kurangnya APD untuk tenaga medis di UGD. Penyebabnya yang pertama itu biaya rumah sakit. Ya ini karena kurangnya pendapatan rumah sakit sehingga tidak mampu untuk membeli APD untuk tenaga medis. Yang kedua, sistem di rumah sakit, yaitu sulitnya pencairan dana sehingga lambat APD itu turun ke tenaga medis. Yang ketiga itu supplier, sulitnya mencari harga murah karena membeli APD ini tidak sedikit, tentu dibeli dalam jumlah yang banyak dan tentu akan memakan biaya yang banyak. Kemudian pengadaan barang rumah sakit. Di sini kurang tanggapnya dari bagian pengadaan karena tidak memprioritaskan APD di rumah sakit. Kemudian alternatif pemecahan isu menggunakan SWOT. Kekuatannya adalah memiliki SDM dan sarana prasarana dalam menangani COVID. Kelemahannya adalah kurangnya APD untuk tenaga medis di UGD rumah sakit. Yang kedua, kurangnya biaya rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan APD. Peluangnya adalah meningkatnya donasi APD oleh organisasi-organisasi setempat. Ancamannya meningkatnya angka penularan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Nah, di sini ada tabel alternatif penyelesaian. Yang pertama, rumah sakit sebaiknya memprioritaskan penyediaan APD bagi tenaga medis di UGD. Hasil yang diharapkan adalah tenaga medis bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pasien di UGD. Yang kedua, rumah sakit membuka penggalangan dana untuk penyediaan APD bagi tenaga medis, sehingga hasil yang diharapkan tercukupinya kebutuhan APD bagi tenaga medis. Yang ketiga, tenaga medis menyediakan sendiri APD saat bertugas. Hasil yang diharapkan tenaga medis bisa melayani pasien dengan aman. Sekian dan terima kasih.